Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Suki Abdul dan juga rekan saya Dan saya Ayu Rahmawati. di Suara Parlemen Petang edisi hari ini Selasa 15 Juni 2021. Betul. Kita harapkan nih pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi pastikan Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Pastikan sekali lagi nih Anda juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dan juga pastikan Anda selalu menjaga jarak, kurangi mobilitas dan juga jauhi kerumunan. Karena apa, Ayu? Ya betul sekali, ini pastinya kita tidak henti-hentinya lelah untuk mengingatkan pemirsa di rumah untuk mematuhi protokol kesehatan 5M karena ini varian baru dari virus COVID-19 yang dari India ini sudah masuk ke Indonesia dan juga ini disinyalir lebih ganas, dan juga dari Kementerian Kesehatan sendiri memang sudah mengingatkan bahwa plus 1 bulan dari bulan Ramadan atau Idul Fitri kemarin akan menjadi satu gelombang baru dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Ini jangan sampai gelombang kedua virus COVID-19 terjadi di Indonesia seperti di Malaysia maupun juga India. Betul. Dan ini kalau misalnya juga mengutip dari salah satu halaman media online juga terkait dengan ada 145 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 yang sudah tiba di Indonesia. Pastinya ini harus tetap berhati-hati, jangan pernah lengah meskipun sudah mungkin agak bosan nih ya selama 1 tahun terus menjaga protokol kesehatan dan juga hidup dalam kondisi yang baru seperti sekarang. Kita akan bahas ini di akhir segmen pemirsa. Sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu headline media online berikut ini. Berita pertama dari headline media online pemirsa datang dari cnnindonesia.com. Arahan dari Presiden Jokowi untuk selesaikan masalah Papua tanpa senjata. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan persoalan yang selama ini terjadi di Papua dan Papua Barat tidak bisa diselesaikan hanya dengan senjata dan letusan perang. Hal ini katanya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pendekatan kesejahteraan sebagai modal utama penyelesaian konflik di Papua. Prinsipnya sesuai arahan Presiden menyelesaikan persoalan di Papua dengan tanpa senjata dan juga letusan, tetapi dengan dialog demi kesejahteraan. Meski begitu, tak menampik aparat gabungan TNI Polri dengan persenjataan lengkap memang tetap ditempatkan di beberapa titik rawan konflik di Papua. Bahkan baru-baru ini sebanyak 400 prajurit TNI yang diberi nama pasukan setan telah diberangkatkan ke tanah Cendrawasih. Mahfud menyebutkan pengerahan para prajurit dan aparat gabungan TNI Polri ini juga sebagai antisipasi sekaligus upaya penegakan hukum terhadap kelompok-kelompok separatis teroris yang kerap melakukan aksi teror di wilayah paling timur Indonesia itu. Ya, ini terkait dengan bagaimana ini konflik yang masih terjadi di wilayah Papua karena KKB dan juga pasti kita harapkan ini nantinya tim setan ini gabungan TNI dan juga Polri yang sudah diberangkatkan menuju bumi Cendrawasih ini bisa segera mengatasi konflik yang terjadi di wilayah Papua. Kita beralih ke halaman antaranews.com. Ini Bank Indonesia pertumbuhan utang luar negeri Indonesia melambat capai 412 miliar dolar. Bank Indonesia mencatatkan posisi hutang luar negeri atau ULN Indonesia pada April 2021 mencapai 418 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 4,8% year on year, lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya yaitu 7,2%. Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan utang luar negeri Indonesia pemerintah pada April 2021 ini mencapai 206 miliar dolar Amerika Serikat atau tumbuh 8,6% year on year, melambat dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2021 yang berada di kisaran 12,6%. Menurutnya, pertumbuhan hutang tersebut pada April 2021 terjadi seiring dengan penarikan neto pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan program dan juga proyek, di antaranya program inklusi keuangan. Selain itu, sentimen positif kepercayaan pelaku pasar global yang tetap terjaga mendorong investor asing kembali menempatkan investasi portfolio di pasar surat berharga negara domestik ataupun SBN domestik. Iya, itu tadi berita dari Bank Indonesia mengenai utang luar negeri Indonesia atau ULN dari YoY atau year on year di tahun 2021 ini. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang ketiga dari media Indonesia.com. Kantor di zona merah diminta kembali terapkan WFH 75%.
Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang dimulai pada 15 Juni 2021 hingga 28 Juni 2021. Hal itu ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Kemendagri nomor 13/2021 kepada kepala daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam instruksi yang ditandatangani tempat kerja perkantoran untuk kabupaten atau kota yang berada dalam zona kuning dan zona oranye, pembatasan dilakukan dengan menerapkan work from home atau WFH sebesar 50% dan WFO sebesar 50%. Lalu untuk kabupaten atau kota yang berada di dalam zona merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%. Pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pengaturan waktu kerjasama secara bergantian dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lainnya. Untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, kabupaten kota yang berada dalam zona kuning dan zona oranye melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan peraturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Ya, ini terkait dengan bagaimana angka peningkatan kasus COVID-19 di tanah air di sejumlah daerah kembali meningkat pasca libur Lebaran Idul Fitri. Ya. Kita harapkan sekali lagi nih penerapan PPKM secara mikro dan juga 75% dan 25% untuk WFA dan juga WFO di zona merah ini bisa diterapkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten kota di setiap daerah. Kita beralih ke halaman detik.com. Ini virus corona varian Delta kembali bermutasi jadi Delta PL. Terkait dengan bagaimana pada bulan Mei 2021 WHO menyatakan strain B1617.2 sebagai varian Delta dari SARS-CoV-2. Ini varian itu diidentifikasi sebagai salah satu penyebab gelombang kedua infeksi virus corona yang menghantam India di awal tahun ini. Saat ini ilmuwan mendapati virus corona varian Delta telah bermutasi dan membentuk varian Delta plus AY.1. Data awal menunjukkan varian Delta plus resisten terhadap pengobatan antibodi monoklonal, sebuah metode perawatan pasien corona yang disahkan oleh Central Drugs Standard Control Organization atau CDSCO. Seorang ilmuwan yang mendalami bidang genome sequencing atau Bani Jolie mengatakan sejumlah kecil sequence Delta B1617.2 memiliki mutasi lonjakan K4176N yang ditemukan di laboratorium Gilead. Sequence ini telah diidentifikasi dalam genom 10 negara. Urutan baru-baru ini telah ditetapkan sebagai garis keturunan AY.1 B1617.21 subgaris keturunan varian Delta karena kekhawatiran tentang K417N adalah salah satu mutasi yang ditemukan pada varian Beta B1351. Ya, ini adalah varian baru dari virus COVID-19 yang disinyalir kemarin juga menjadi penyebab maraknya COVID-19 gelombang kedua di India. Kita berharap benar-benar ini masyarakat tetap waspada dan pastinya tetap menjaga protokol kesehatan hingga benar-benar nanti dalam kondisi Indonesia yang lebih kondusif terhadap pandemi COVID-19. Beralih kepada berita selanjutnya pemirsa, datang dari kompas.com mulai berlaku hari ini berikut aturan PPKM Mikro di 34 provinsi. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro kembali diterapkan di 34 provinsi dan juga diperpanjang. Perpanjangan kebijakan tersebut berlaku selama 2 minggu terhitung sejak Selasa 15 Juni 2021. PPKM Mikro kali ini merupakan tahap ke-10 yang diberlakukan di 34 provinsi di tanah air. Melalui kebijakan ini diterapkan sejumlah aturan pembatasan di berbagai sektor, mulai dari yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, hingga aktivitas jual beli. Berbagai pembatasan itu diharapkan dapat menekan angka penularan virus corona yang belakangan mulai menunjukkan lonjakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan para gubernur dan wakil dan juga para wali kota untuk terus melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pandemi di daerahnya masing-masing. Para kepala daerah diminta melakukan sosialisasi PPKM Mikro kepada warga dan apabila terdapat pelanggaran, dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gubernur dan wali kota juga diminta mengintensifkan penerapan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Kemudian menguatkan 3T atau testing, tracing, dan treatment.
Selain itu, jajaran pemerintah juga diminta memaksimalkan fungsi posko penanganan COVID-19 yang ada di desa dan juga di kelurahan. Wah, ini ternyata yang dikhawatirkan oleh sejumlah epidemiologi terkait dengan bagaimana virus COVID-19 gelombang kedua pasca libur Lebaran seperti yang terjadi di wilayah India setelah ada acara keagamaan. Ini rasanya akan mulai terasa nih di Indonesia ya. Betul sekali, dan juga kalau misalkan kita lihat nih, Uki, dari beberapa media telah memberitakan bahwa pada siang tadi Wisma Atlet telah mengeluarkan sebuah himbauan juga nih yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan untuk menerapkan PPKM atau juga PSBB yang ketat karena ini kembali ke seperti awal lagi. Seperti awal lagi karena memang sudah tidak dapat menampung masyarakat yang positif di Wisma Atlet tersebut. Ya, nanti kita akan bahas lengkapnya terkait dengan bagaimana juga ini ada varian baru virus COVID-19 yang ternyata lebih ganas seperti apa, selengkapnya setelah jeda berikut ini. Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Badan Anggaran DPR RI meminta pemerintah hati-hati dalam menentukan kebijakan kenaikan PPN tersebut. Ditemui usai rapat panja dengan pemerintah di Gedung Nusantara 2 DPR RI, Senayan, Jakarta, terkait rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12%, anggota Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto menjelaskan, kenaikan 12% pajak pertambahan nilai atau PPN yang diajukan pemerintah belum disetujui Badan Anggaran DPR RI. Masih kita bicarakan sebenarnya dengan 12% itu berapa penambahan yang signifikan. Jangan dengan 12%, toh dengan 12% dan itu dibebankan kepada masyarakat, tapi tetap APBN kita dari pendapatan pajak itu juga masih minus gitu kan. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Rofik Hananto, mengkritisi rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai. Menurutnya dampak dari kenaikan tersebut akan melemahkan sektor UMKM yang ada. Ada simalakama di sini bahwa pemerintah memang ingin mendapatkan sedikit dari banyak ya. Leverage-nya banyak, tapi yang terdampak adalah begitu banyaknya masyarakat di Indonesia. Sehingga kami dari Banggar sangat mengkritisi masalah ini, coba cari cara jalan yang lain untuk mendapatkan pendapatan negara yang lebih populis. Pemerintah berencana mengubah tarif PPN dari 10% menjadi 12%. Upaya pemerintah menaikkan tarif PPN tersebut tertuang dalam draft rancangan Undang-Undang Perubahan kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bondan dan Bani, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen, dan pada segmen kali ini seperti yang kita informasikan sebelumnya, kita akan membahas mengenai varian baru virus COVID-19 di Indonesia yang sekarang menjadi lebih ganas. Ya, ini kalau misalnya dikutip dari Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin sudah mewanti-wanti tenaga kesehatan dan juga warga bahwa lonjakan kasus COVID-19 yang akan terjadi hingga awal Juli 2021. Hal tersebut berdasarkan pola data COVID-19 di mana kenaikan terjadi pada 5 hingga 7 minggu usai Idul Fitri. Lonjakan COVID-19 setelah Idul Fitri terlihat di sejumlah daerah seperti Kudus, Jawa Tengah, dan juga Bangkalan Madura, Jawa Timur. Beberapa langkah meredam kasus COVID-19 dilakukan, bahkan menyiapkan skenario terburuk bila semua pasien COVID-19 harus masuk rumah sakit. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Charles Honoris Causa ini mendesak pemerintah pusat untuk kembali menarik rem darurat usai terjadi lonjakan kasus COVID-19. Lonjakan kasus harian terjadi usai libur Idul Fitri 2021. Pada Lebaran Mei lalu sebanyak 1,5 juta orang tetap kembali ke kampung halamannya. Meski sudah dilarang, usai Lebaran kenaikan kasus COVID-19 signifikan dan juga sorotan dimulai di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo mengakui peningkatan kasus harian COVID-19 ini mencapai 30 kali lipat. Sementara data yang dimiliki oleh Satgas Penanganan COVID-19 pada pekan lalu, jumlah kematian di Kudus sudah mencapai 659 orang. Namun lonjakan kasus juga terjadi di ibu kota. Sementara itu, juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan dalam kurun waktu 10 hari terakhir peningkatan kasus harian COVID-19 meroket hingga 302%. Kasus hariannya mencapai 2.091 kasus dan menurut Charles ini merupakan momen yang tepat bagi pemerintah untuk kembali menarik rem darurat.
Penarikan rem bisa berupa pembatasan sosial atau kebijakan lainnya yang jelas dengan kondisi penularan seperti ini, kita tidak lagi bisa membiarkan masyarakat berkegiatan tanpa batas. Menurut anggota Komisi 9 DPR RI, kebijakan pembatasan pembelakuan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro sudah tidak lagi efektif. Ia mengusulkan harus ada pembatasan yang lebih tegas dan juga mengatur pergerakan manusia di tingkat nasional. Ya, ini mungkin pemerintah bisa kembali memikirkan beberapa tempat umum yang sudah mulai dibuka seperti pusat olahraga atau juga mungkin ada taman-taman terbuka. Ini bisa ditutup terlebih dahulu untuk sementara waktu karena sempat beredar juga nih Uki dan juga pemirsa, ini sebuah video dari Wisma Atlet yang banyak sekali pasien COVID-19 itu menunggunya itu sampai ke bawah, sampai duduk di lantai karena memang tidak ada tempat lagi di Wisma Atlet. Ya, ini kita harapkan bahwa terkait dengan bagaimana juga kapasitas di sejumlah rumah sakit. Kalau misalnya juga selain di DKI Jakarta, kemarin juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga sudah mencatatkan okupansi tingkat hunian di rumah sakit yang tadinya cukup rendah, saat ini sudah mencapai 85% seperti itu di rumah sakit di wilayah Bandung dan juga Jabodetabek. Dan kita harapkan sekali lagi nih masyarakat untuk tetap waspada, jangan lengah terkait dengan bagaimana virus COVID-19 masih ada loh di sekitar kita seperti itu ya Ayu. Betul kita sekali. masih akan membahas terkait dengan virus COVID-19 yang semakin ganas dan juga lonjakan yang semakin tinggi setelah jeda berikut ini. Komisi 11 DPR RI mendorong Bank Indonesia mendukung usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk menerapkan digitalisasi dalam proses pemasaran produk dan sistem pembayaran. Salah satunya dengan Quick Responses Code Indonesian Standard atau KRIS. Ditemui usai mengikuti pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi 11 DPR RI dengan perwakilan Bank Indonesia, OJK, Himbara, dan UMKM binaan BI terkait stimulus UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional di Bandung, Jawa Barat. Anggota Komisi 11 DPR RI Siti Mufatahah meminta Bank Indonesia membina secara maksimal pelaku UMKM yang berkaitan dengan digitalisasi pemasaran dan peningkatan SDM. Potensi yang sangat luar biasa karena kalau kita bina secara maksimal, baik itu berkaitan dengan pemasarannya yang berhubungan dengan digitalisasi, dengan cara digitalisasi, kemudian SDM, peningkatan SDM untuk mengelola digitalisasi itu, kemudian dalam pengemasannya itu juga menjadi satu potensi yang bisa mendukung UMKM untuk ekspor. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan, digitalisasi UMKM ini sangat membantu meningkatkan penjualan UMKM, apalagi masa pandemi saat ini. Tapi yang pasti di dalam digital ini, khususnya digital, banyak terbantu untuk UMKM. Karena kita ketahui di masa pandemi banyak teman-teman kita yang ada di rumah relatif memesan melalui online dan banyak dihasilkan dari pelaku UMKM ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, peningkatan BOR atau Bed Occupancy Rate dan peningkatan penularan terjadi bukan saja dalam satu atau dua kabupaten di satu provinsi saja, tetapi sudah merata di seluruh provinsi di Indonesia. Ia memberikan contoh di Kota Semarang, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit sudah mencapai 90%. Angka yang tidak berbeda jauh juga terlihat di Bandung. Jadi kalau kita memang kebetulan tinggal di sana dan sakit, maka hampir dipastikan tidak akan memperoleh perawatan yang memadai. Ini situasi yang sudah sangat mengerikan. Charles pun memperkirakan kondisi kenaikan kasus COVID-19 pada pertengahan tahun 2021 menjadi jauh lebih parah dibandingkan dengan awal 2021. Salah satu penyebabnya adalah mutasi baru COVID-19 yang sudah ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memutuskan memperpanjang PPKM Mikro lantaran melihat tren kasus COVID-19 yang kembali melonjak. PPKM Mikro juga akan diperpanjang untuk tanggal 15 hingga 28 Juni 2021 dan di dalam pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat harus mempertimbangkan zonasi resiko wilayah di daerah masing-masing. Pemerintah, kata Erlangga, juga akan mempercepat pelaksanaan genome sequencing untuk melacak genom atau rangkaian DNA atau RNA dan terutama yang terkait dengan potensi penularan virus corona varian baru.
Pemerintah juga akan mendorong percepatan realisasi program pemulihan ekonomi nasional 2021 di klaster kesehatan, terutama yang terkait dengan program diagnostik atau testing dan tracing yang anggarannya ada di Pemda masing-masing. Ya, ini kita harapkan sekali lagi juga buat masyarakat yang mungkin sudah dilakukan vaksinasi di sejumlah daerah, ini tetap jangan lengah karena pastinya kalau misal pun ininya berharap terkait dengan herd immunity, ini pastinya harus ada sebagian ataupun juga sejumlah besar masyarakat di tanah air sudah dilakukan vaksinasi. Namun ini angka persentase dari masyarakat yang divaksinasi juga masih cukup sedikit. Jadi mungkin masyarakat yang sudah dilakukan vaksinasi masih harus terus bersama-sama menjaga protokol kesehatan seperti itu ya. Betul sekali, dan kita juga menyampaikan support juga dukungan yang sebesar-besarnya untuk para tenaga kesehatan nih yang sekarang mungkin bebannya menjadi beberapa kali lipat lagi dan masih terus berjuang dari awal pandemi lalu. Kita berharap semoga semua dalam kondisi yang sehat dan juga pastinya dapat bersama-sama nih, karena harus digarisbawahi bahwa ini bukan hanya tugas dari pemerintah saja atau tenaga kesehatan saja, tapi ini benar-benar tugas dari setiap individu, setiap masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan atau menuntaskan mata rantai penyebaran pandemi COVID-19. Ya, dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini Selasa 15 Juni 2021. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya. Dan saya Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.